Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera untuk para siswa sekalian. Apa kabar para siswa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan tidak terkena virus COVID-19. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali di dalam pembahasan materi saat ini. Kita akan membahas tentang wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang wilayah dan perwilayahan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan mengenai wilayah pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Pembagian wilayah ya, itu sesungguhnya bermanfaat untuk mencapai pembangunan yang serasi, kemudian juga seimbang, baik itu antar sektor dalam suatu wilayah maupun antar wilayah pembangunan itu sendiri. Para siswa sekalian, pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia saat ini ada di beberapa wilayah, ya. Ada yang di Medan, ada yang di Makassar, ada yang di Surabaya, kemudian juga ada yang di Jakarta. Itulah pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Di samping itu juga terdapat juga kurang lebih ada 10 wilayah atau 9 wilayah pembangunan lainnya. Ya. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Kemudian juga dalam hal ini pemerintah sudah melakukan atau artinya membentuk kesatuan wilayah industri, yaitu ada beberapa wilayah industri. Nah, untuk jelasnya mari kita bahas materi ini. Namun sebelum kita membahas materi ini, mengingatkan kembali kepada para siswa, bagi yang belum subscribe, ya, mohon untuk subscribe. Jadi kalau nanti di YouTube masih ada yang berwarna merah, berarti subscribe-nya belum diklik, silahkan untuk diklik kan gitu. Kemudian jangan lupa juga loncengnya juga diklik agar supaya nanti para siswa akan menerima notifikasi berikutnya. Ya. Dan bila mana para siswa melihat video pembelajaran ini bermanfaat, silakan like. Ya. Jangan ragu-ragu, silakan like. Dan jangan ragu-ragu pula apabila media pembelajaran ini atau video pembelajaran ini kurang berkenan, silakan untuk tidak like. Ya. Baiklah, mari kita pelajari, mari kita langsung membahas tentang pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita membahas mengenai pusat pertumbuhan di Indonesia. Para siswa sekalian, wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia ini sengaja dibagi sedemikian rupa. Pembagian wilayah ini tentunya bermanfaat untuk mencapai pembangunan yang serasi dan seimbang, baik antar sektor di dalam suatu wilayah maupun antar
wilayah pembangunan itu sendiri. Wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia itu yang ada sekarang ini wilayah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kemudian disertai juga 10 wilayah pembangunan lainnya. Mari kita lihat pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dibagi ke dalam 4 regional. Ya. Regional A itu pusat pertumbuhannya di Medan, meliputi 2 wilayah. Ya. Wilayah pertama itu meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, di mana pusatnya ada di Medan. Kemudian wilayah 2, Sumatera Barat, Riau, dan ini pusatnya di Pekanbaru. Kemudian regional B, itu pusat pertumbuhannya Jakarta, meliputi 3 wilayah. Wilayah 3 itu meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan pusatnya di Palembang. Kemudian wilayah 4 meliputi daerah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, lalu Yogyakarta. Nah, ini pusatnya di Jakarta. Kemudian wilayah 5 itu meliputi Kalimantan Barat, di mana pusatnya di Pontianak. Kemudian untuk regional C, ya, ini pusat pertumbuhannya di Surabaya, hanya punya 1 wilayah ini, yaitu wilayah 6, di mana meliputi wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan pusatnya di Balikpapan dan Samarinda. Kemudian yang terakhir adalah regional D, di mana pusat pertumbuhannya di Makassar. Ini terdiri dari 3 wilayah, yaitu wilayah 7 meliputi NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan pusatnya di Makassar. Kemudian wilayah 8 itu meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan pusatnya di Manado. Dan terakhir adalah wilayah 9 meliputi daerah Maluku, Papua, dan pusatnya di Sorong. Inilah ke-9 wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Kemudian pemerintah juga membentuk kesatuan wilayah industri, ya. Di antaranya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disingkat dengan WPPPI, ya. Yakni beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang di bidang industri, serta memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis. Kemudian yang kedua, zona industri. Nah, zona industri itu wilayah dalam WPPI yang memiliki daya ikat khusus dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan industri pada khususnya, tentunya dalam batasan jarak tertentu.
Kemudian yang ketiga, kawasan industri, di mana kelompok berbagai industri dasar yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan zona industri. Kemudian yang keempat, lingkungan atau permukiman industri kecil, yaitu wilayah sasaran berlangsungnya kegiatan industri kecil. Tentunya industri kecil yang menunjang ke industri menengah. Kemudian yang kelima adalah industri atau sentra industri kecil. Nah, ini banyak sekali sentra industri kecil, yakni pusat kegiatan industri kecil, dan tiap-tiap daerah mempunyai sentra industri kecil. Para siswa sekalian, ada 8 wilayah WPPI. Ya. Kita lihat wilayah pusat pertumbuhan industri, misalnya kita mulai dari Sumatera bagian utara. Ya. WPPI Sumatera bagian utara, ini potensi yang ada di sana adalah mengenai sumber daya alamnya. Kemudian Sumatera bagian selatan. Nah, untuk Sumatera bagian selatan ini termasuk di dalamnya adalah Banten. Ya. Nah, potensinya apa ya di sana? Yaitu batu bara secara ekonomi, ya. Batu bara, minyak bumi, timah, dan mineral industri seperti kaolin dan kapur. Kemudian untuk WPPI Jawa dan Bali, ya, itu potensi yang ada di sana adalah energi dan sistem pertanian yang maju. Kemudian kita lihat di Kalimantan bagian timur, potensi yang ada di situ adalah gas dan batu bara. Lanjut kita lihat ke Sulawesi. Di Sulawesi potensinya adalah pertanian, perikanan, nikel, aspal, kapur dan kayu. Kemudian di Batam dan Kalimantan Barat. Nah, ini letaknya cukup strategis, ya. Di situ ada potensi hasil hutan dan cadangan gas alam. Kemudian Indonesia Timur bagian selatan. Nah, itu potensinya ada sumber daya alam. Kemudian budayanya dan tenaga terampil untuk industri kecil. Dan yang terakhir adalah Indonesia Timur bagian utara. Ini potensinya adalah hasil laut, hutan, dan mineral. Nah, para siswa sekalian, apa tujuan pembangunan kawasan industri? Ya. Tentunya tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan industri. Kemudian memberi kemudahan bagi kegiatan industri, lalu mendorong percepatan kegiatan industri. Nah, sampai saat ini kawasan industri yang sudah beroperasi penuh itu ada di Jakarta. Sekarang melebar ke Bekasi, ke Kerawang, ya, Cikarang. Kemudian di Cilegon, kemudian di Cilacap, kemudian di Surabaya, lalu di Makassar dan Medan. Itulah kawasan-kawasan industri yang sudah beroperasi saat ini secara penuh, ya, secara penuh
yang ada di Indonesia. Oke, demikian materi kali ini. Terima kasih. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatian dari para siswa sekalian yang sudah memperhatikan kemudian mempelajarinya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk para siswa sekalian. Semoga para siswa sekalian selalu dalam keadaan sehat, dan kita ingat jaga kesehatan para siswa sekalian, ya. Terutama silakan apabila sudah berpergian, gunakanlah masker, kemudian mencuci tangan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.